Selamat malam. Ya, senang ketemu teman-teman lagi dalam acara PA Online bareng seri Alkitab. Kita bersyukur sekali bisa kembali bertemu setelah minggu lalu kita Ya. tidak bertemu ya, karena minggu lalu ada acara perayaan puncak ulang tahun Sabda ke-29. Ya, senang sekali. Terima kasih untuk doa dari teman-teman semua untuk ulang tahun Sabda bisa berjalan baik, lancar, tidak kurang suatu apa. Dan senang sekali karena kita melihat Tuhan sangat peduli dan sangat memberkati pelayanan Sabda, dan selama 29 tahun Tuhan tidak pernah melupakan kami. Iya, jadi sebagai bentuk ucapan syukur bulan ini kita juga mengambil tema tentang ucapan syukur. Iya. Dan pasti banyak sekali dari kitab-kitab Mazmur, dari kitab Mazmur yang akan kita gali setiap minggunya, dan malam hari ini kita akan menggali dari Mazmur pasal 65. Ya, satu Mazmur yang sangat menarik sekali, dan saya berharap melalui Mazmur ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, by the way perkenalin, saya Roma. Saya Yulia. Iya, kita yang akan mandu dalam acara PA Online bareng ini sebagai host. Mungkin kita infoin sedikit bahwa hari ini kita ada dalam acara PA Online bareng seri Alkitab. Ini satu pendalaman Alkitab yang kita buka secara fun karena kita lakukan bareng-bareng, dan mengupas juga satu pasal atau kadang satu perikop dalam setiap kitab dan dari pasal-pasal yang terkenal di dalam Alkitab. Dan khususnya bulan ini, sekali lagi kita ingatkan, kita menggali pasal-pasal yang ada di kitab Mazmur tentang ucapan syukur. Ya, bulan penuh ucapan syukur, apalagi kita menjelang Natal ya, supaya kita bisa menikmati kasih setia Tuhan dan terus memuji Dia karena kebaikan Dia. Ya, teman-teman, kita juga ketika melakukan PA Alkitab ini biasanya kita memakai metode yang sangat disukai, dan saya sendiri sangat suka karena metodenya. Oke, sepertinya sudah bergabung. Siapa? Halo? Ya, metode yang kita sering pakai untuk Alkitab adalah SABDA. Ya, SABDA singkatan dari Simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Iya. Kita siap untuk mulai kalau gitu ya. Oke, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mungkin Keisha dan Yosua bisa perkenalan singkat ke kita semua. Silakan dari Keisha dulu. Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Keisha, aku dari Bandung. Aku mahasiswa di STT Baptis Bandung semester 3. Dan aku melayani di Gereja Baptis Immanuel Bandung. Itu aja sih, terima kasih. Oke. Iya, senang banget bisa ketemu lagi guys ya. Iya. Oke, silakan Yosua bisa perkenalan. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Halo. Yosua. Saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang. Dan lulusan di STBI Semarang angkatan 2018. Sekarang melayani di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, cabang Sekadar. Wow, oke. Sama-sama dari Baptis. Iya. Ini kita berteman dengan orang-orang baptis nih malam ini. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Ya, kita akan segera mulai dulu acara kita ya. Ibu Yulia bisa memimpin dalam doa. Mari kita mulai dengan doa langkah 0 dari metode SABDA. Bapak yang di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini karena Keisha dan Joshua bisa bergabung bersama kami. Dan kami juga sangat bersyukur untuk teman-teman di rumah semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami juga. Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu, kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu akan memberi penerangan dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh belajar hal yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kiranya melalui perenungan kami pada malam hari ini, kami semakin diteguhkan, semakin melihat betapa luar biasanya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, hari ini kita membahas Mazmur pasal 65.
Ya teman-teman, Mazmur ini kita akan overview sedikit ya tentang kitab Mazmur. Kalau kita melihat kitab Mazmur, pasti yang kita bisa ingat adalah pasalnya yang paling panjang. Pasal yang paling panjang di Alkitab, dan juga banyak berisi tentang nyanyian pujian syukur kepada Tuhan gitu ya. Dan biasanya Mazmur ini adalah salah satu kitab yang jadi favorit bagi banyak orang Kristen karena banyak berisi tentang lagu pujian, tentang penyembahan kepada Allah, dan ini juga dari dulu ternyata dalam kegiatan ibadah orang-orang Yahudi juga dipakai ketika mereka beribadah kepada Allah. Dan dipakai sebagai nyanyian juga untuk banyak gereja, termasuk gereja-gereja modern. Mazmur menjadi salah satu buku atau kitab yang sangat disukai karena banyak memberikan memberikan pendalaman secara pribadi, pengenalan Tuhan secara pribadi, terutama karena para pemazmur yang menuliskan mazmur-mazmur ini sangat dekat dengan Tuhan, dan bukan hanya itu, sering kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang bersifat pribadi sehingga sangat relate sekali dengan kita, apalagi kalau patah hati, sedih, marah, semua perasaan yang kacau beliau kadang-kadang itu muncul di Mazmur sebagai pengungkapan akan rasa hati yang entah galau, entah sukacita, semuanya, semua perasaan bisa muncul di kitab Mazmur. Iya, jadi banyak sekali aku ngelihat di Instagram atau di platform lain, banyak sekali anak-anak muda atau mungkin orang-orang yang suka memperhatikan atau melihat quote itu mengambil ayat-ayat yang ada di kitab Mazmur. Karena memang tadi seperti Ibu Yulia bilang sangat relate, dan ketika lihat satu ayat yang kadang kan bisa berdiri sendiri gitu, itu kayaknya langsung menyentuh perasaan kita secara pribadi gitu. Iya. Dan juga keterus-terangan, keterbukaan para pemazmur ini kepada Tuhan sangat sangat manusiawi gitu, manusiawi banget gitu. Kadang aku kalau membaca bukan hanya senyum-senyum ya, kadang-kadang kaget-kaget gitu ya. Ada kata-kata yang injak-injaklah musuhku, melompat tembok. Nah, ini tingkah laku sepertinya kayak kekanak-kanaan gitu ya, tetapi itu adalah ungkapan hati orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia tidak ada rasa sungkan dengan Tuhan, tetapi benar-benar melihat Tuhan sebagai sosok yang dekat kepada mereka. Ya, oke. Ya, yang banyak yang kita ketemukan di kitab Mazmur, pasti teman-teman bisa menyimpulkan paling banyak ditulis oleh Daud. Ya benar, memang di 150 pasal ini banyak sekali tulisan-tulisan atau curhatan isi hati Daud, baik di dalam dia suka, bahkan saat dikejar-kejar musuh seperti Saul, saat itu yang dikejar-kejar, banyak mazmur yang dituliskan di kitab Mazmur ini. Tapi selain Daud, ternyata ada beberapa orang lagi yang menuliskan kitab Mazmur. Ada para pengiring seperti Bani Korah, atau Asaf, atau mungkin Salomo juga menuliskan beberapa pasal di kitab Mazmur. Ya. Oke, malam hari ini kita coba lihat dari Mazmur 65. Ya teman-teman, Mazmur 65 ini terdiri dari 14 pasal. Nanti kalau teman-teman 14 ayat. Ya kalau teman-teman buka Alkitab online-nya mungkin 13 ayat ya, karena versifikasi, tidak apa-apa. Nah, kita akan nanti belajar 14 ayat yang akan kita gali bersama Yosua dan juga Keisha. Dan kalau kita lihat sepintas dari judul LA yang diberikan di sini, nyanyian syukur karena berkat Allah gitu ya. Dan kita akan melihat bagaimana nyanyian syukur yang benar-benar diberikan oleh pemazmur kepada Allah, dan juga bagaimana Allah yang juga berdaulat atas ciptaannya, termasuk manusia dan juga alam semesta. Ya, Mazmur 65 ini salah satu mazmur yang tidak ada hal-hal sedih yang muncul, tapi semuanya serba sukaria, dan konteks yang kita dapat gitu dari mazmur ini adalah saat dimana kemungkinan besar saat itu keadaan sedang aman, tidak ada perang, tidak dikejar-kejar musuh, juga saat dimana panen berhasil dengan baik. Ada beberapa penafsir mengatakan kemungkinan ini adalah salah satu mazmur yang dibacakan atau yang dinyanyikan ketika ada panen raya. Oke, nah lebih jelas kita akan baca bersama-sama Mazmur 65 ini. Nanti bisa dibaca oleh Yosua dulu, 7 ayat pertama, nanti dilanjutkan oleh Keisha. Ya, silakan.
Oke, baik. Mazmur pasal yang ke-65. Beginilah bunyi firman Tuhan, nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih, dan yang Engkau suruh mendekat, untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Oke, thank you untuk teman-teman yang membacakan 14 ayat ini. Nah, kita akan mulai dari langkah simak dulu ya untuk bisa membaca dengan teliti ayat demi ayat. Nah, kalau melihat dari ayat 3 sampai ayat 4, untuk alasan apa sebenarnya pemazmur memuji Allah? Kalau dari Kesia dulu. Ya, silakan. Kalau yang aku lihat di sini itu karena udah jelas ya di ayat 3 itu karena Engkau mendengarkan doa. Itu karena Tuhan mendengarkan doa, ya udah tertulis di situ. Dan selain itu di ayat 4 juga dijelaskan bahwa Allah itu telah menghapuskan segala pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan yang dibuat umatnya. Jadi karena hal ini dalam pasal ini tuh si pemazmur itu menuliskan bentuk ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada Allah. Iya, kalau mau tambah boleh juga di ayat 2 ya. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang-orang membayar nazar. Itu juga merupakan satu pujian. Mungkin kelupaan kemarin ayat 2 sampai ayat yang ketiga ya. Bahwa pemazmur atau Daud juga melihat ini sebagai satu titik di mana dia bisa melihat Allah yang ada di Sion, yaitu Yerusalem, yaitu Sion yang tempat bait Allah berdiri, ya, dan tempat orang-orang yang ada di bait Allah membayar nazar kepada Tuhan. Ya, jadi alasan-alasan inilah yang membuat pemazmur sangat memuji Allah yang perkasa saat itu. Bahkan di ayat 3 dikatakan Dia adalah Allah yang mendengarkan doa, dan ternyata di ayat seterusnya itu adalah bukan hanya mendengarkan tetapi juga merespon dari apa yang pemazmur doakan. Nah, siapakah orang yang dianggap bahagia oleh si pemazmur? Kalau dilihat dari ayat berikutnya di ayat 5. Silakan Yosua. Jadi menurut apa yang terdapat di ayat yang kelima, umat pilihannya adalah orang yang dianggap berbahagia. Secara khusus adalah Daud, karena dia yang menulis ayat ini. Di situ dikatakan bahwa umat pilihannya diberi anugerah untuk dapat mendekat dan diam di pelatarannya. Itu merupakan sebuah hal yang baik, kalau bisa dikatakan zaman sekarang itu privilege untuk setiap kita. Kalau misalnya tuan rumah sudah mengatakan mari datang mendekat, artinya bahwa kita dikenal dan dikasihi. Gitu.
Oke. Ya, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah ya. Itu tadi ya, privilege dari Allah. Bahkan dikatakan diberikan segala kebaikan untuk tinggal di bait Allah yang kudus. Nah, ini hampir sama seperti ayat 2 ya, di tempat di bait Allah, di mana tempat kediaman Allah berada, di situ juga orang berbahagia karena Allah hadir di baitnya yang kudus. Ya, ada satu tafsiran juga yang spesial berhubungan dengan ayat 2 juga, bahwa orang-orang yang tadi dapat privilege untuk bisa dekat pada Tuhan, mereka tinggal di pelataran Allah gitu, pelataran bait Allah di Sion, dan membayar nasar gitu ya. Dan mereka dipuaskan dengan kebaikan-kebaikan rumahmu dan pada baitmu yang kudus, karena di sanalah sebenarnya Allah yang Maha Kuasa membayar nasarnya, yaitu janjinya untuk memberi kelepasan kepada umat manusia. Jadi orang-orang yang privilege tadi yang disebut oleh Joshua adalah orang-orang yang menerima keselamatan yang dari Tuhan dan diizinkan untuk hidup di dalam pelataran baitnya yang kudus, bahkan masuk ke dalam baitnya yang kudus. Ini mungkin bukan berbicara saja, tetapi juga merupakan mazmur nubuatan. Karena di dalam Wahyu dikatakan Sion yang baru, ya, Yerusalem yang baru. Ini bukan tempat di dunia ini, tetapi tempat di mana Allah yang sesungguhnya tinggal di sana. Ya, menarik sekali karena kita nggak terlalu bisa nyangka kadang ya, ternyata ini adalah mazmur nubuatan juga. Iya, apalagi kebahagiaan yang lebih bahagia selain bersama dengan Tuhan nanti selama-lamanya. Kebahagiaan yang paling sejati ya, makanya orang yang berbahagia itu dianggap sebagai orang yang paling berbahagia oleh si pemazmur. Nah, pujian apa saja yang pemazmur berikan kepada terhadap kemahakuasaan Allah atas alam semesta? Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, mungkin dari Kesia bisa melanjutkan 6-8. Ya, kalau yang dari 6-8 yaitu ada beberapa yang menjadi pujian gitu, kayak perbuatan dahsyat yang dilakukan Allah dan bagaimana dia menjawab doa umatnya gitu kan dengan keadilannya, terus keselamatan yang diberikan Allah juga kepada umatnya. Dan itu di ayat yang bawah juga ada yang Tuhan meredakan deru lautan, gelombang dan gemparan bangsa-bangsa. Itu ada tafsiran yang menyatakan bahwa itu adalah gambaran perbuatan-perbuatan Allah yang adil dan membangkitkan kekaguman itu kan. Meredakan deru laut itu kan kalau kita ngelihat kan membuat kita jadi kagum gitu ke Tuhan karena perbuatannya yang hebat gitu. Dan pemerintahannya atas ciptaannya dan kuasanya untuk meredakan badai gitu. Jadi di sini juga tersirat bahwa Allah itu maha kuasa, dia itu bisa meredakan gelombang, dia itu bisa meredakan deru laut dan sebagainya. Jadi yang di sini tuh pujiannya itu atas kebesaran Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan gitu. Jadi benar-benar menonjolkan Tuhan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Gitu. Ya, alam semesta yang disebutkan di Mazmur ini sangat menarik ya, karena itu hal-hal yang besar, hal-hal yang sebenarnya bukan hanya membawa kita kepada kekaguman akan Allah, tapi juga ketakutan gitu. Kalau melihat gunung yang begitu besar, laut yang menggelora, saya mah karena takut air. Melihat laut yang menggelora, tapi dikuasai oleh Allah, itu benar-benar betul kata Kesia, menimbulkan rasa kekaguman akan Allah yang maha besar, yang memiliki seluruh alam semesta, bukan hanya cuma tanaman-tanaman atau binatang, tapi gunung yang begitu besar, yang di dalamnya ada begitu banyak binatang. Iya, jadi ayat 7, ayat 8 ini sama benar-benar menggambarkan tentang kebesaran Allah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini selain oleh Allah sendiri, karena memang dia pencipta alam semesta, dan di ayat 6 juga dikatakan dia juga yang menyelamatkan umatnya gitu. Jadi secara fisik dia menyelamatkan umatnya, tapi secara kemahakuasaan juga dia berkuasa atas alam semesta yang ada. Dan menarik lagi juga menyebutkan tentang bangsa-bangsa, bukan hanya satu orang atau kelompok orang, tapi seluruh umat di dunia melihat seluruhnya. Wow, ya. Luar biasa ya perbuatan Allah atau kemahakuasaan Allah di sini. Nah, sekarang kita mau melihat lebih luar biasa lagi nih tentang kemahakuasaan Allah. Nah, Yosua bisa daftarkan, ini cukup banyak nih, nanti bisa bagi-bagi ya. Daftarkan kebaikan apa saja yang Allah sediakan untuk
memelihara umat manusia. Kalau dilihat dari ayat 9 sampai ayat 14 ini. Ya, saya di sini ada menuliskan banyak sih. Jadi sedikit lama kalau misalnya saya jelaskan. Yang pertama, ada mujizat. Allah menyediakan mujizat, kebaikannya itu berupa mujizat bagi orang percaya. Mungkin kita juga pernah mendapatkan mujizat. Lalu dikatakan juga di situ ada sorak-sorai. Kalau kita berbicara sorak-sorai, berarti kita berbicara mengenai kemenangan. Allah pasti akan menyediakan kemenangan untuk setiap orang percaya. Itu merupakan hal yang sangat indah. Yang ketiga, Allah mengindahkan mempunyai persamaan kata memilih, memusatkan, atau menilai penting. Di sini kita bisa melihat artinya bahwa Allah mengkaruniai kelimpahan yang sangat-sangat banyak gitu, memilih dan memusatkan. Yang selanjutnya adalah penuh air atau bisa saya jelaskan kecukupan, bahkan tidak kekurangan. Lalu menyediakan gandum atau peduli terhadap kebutuhan pokok umatnya, lalu mengairi alur bajaknya. Di ayat 11 itu yang memiliki arti tidak membiarkan sesuatu yang sedang diperbuat umatnya menjadi kering atau gagal. Selanjutnya memahkotai tahun, yang memiliki arti mengapresiasi umatnya atau membuat indah. Juga ada jejakmu mengeluarkan lemak. Di sini saya menuliskan orang yang mengikuti jejak Tuhan tidak akan dibiarkan tidak terurus. Di ayat yang ke-13 di situ juga mengacu kepada sebuah victory, kemenangan atau sorak-sorai. Lalu ada berpakaian kawanan kambing domba yang memiliki arti Tuhan akan membuat tanah umatnya subur dan lebat seperti bulu domba. Juga lembah-lembah berselimutkan gandum. Allah akan memberikan kekayaan atau kecukupan kepada umatnya. Jadi semua kebaikan Allah tersebut akan membuat umatnya bersorak-sorai. Di ayat penutup Mazmur 65 kan berbicara mengenai hal tersebut. Jadi itu aja sih Kak dari saya. Ya. Nah, sekarang giliran Kesia ini. Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bisa nggak Kesia sebutkan semua kata-kata benda yang berupa alam semesta? Ya, contohnya ya, bumi. Ya, ayat 9. Nah, sebutkan seluruh kata-kata benda yang berupa alam semesta dari ayat yang 9 sampai ayat yang ke-14. Ya, tadi kan udah kayak bumi, terus ada juga pagi dan petang, itu juga merujuk pada alam semesta. Ya. Iya, matahari, ya, tanah, ya. Air, tanah, dan air, gandum itu tumbuhan. Betul. Ada juga hujan. Hujan itu termasuk air juga ya, bukit-bukit, gurun, lembah, hewan-hewan itu kayak kambing domba. Ya, itulah kira-kira yang ada di alam semesta, benda-benda itu. Ya, ada gurun, ada lemak termasuk. Ya, lemak. Kemudian rumput, kemudian kawanan kambing domba, semuanya ya, gandum. Wow. Mazmur kaya banget dan kreatif banget dan melihat semuanya tanpa ada yang dilewatkan. Iya, kita lihat dari semua yang di ayat-ayat 9 sampai ayat 14 ini tidak ada satupun yang luput gitu dari kebaikan Tuhan gitu ya, baik untuk kebutuhan manusia, untuk sumber daya, bahkan air sebagai hal yang paling kita butuhkan, semua itu disediakan oleh Allah gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bersyukur gitu, karena Allah ternyata sudah sediakan semua dari matahari terbit sampai terbenam, dari semua tanah, hujan dan lain sebagainya, semua ada dalam kehendak Allah. Aduh, luar biasa. Ini baru kita daftarkan kebaikannya. Nah, kira-kira apa nih tema utama dari seluruh isi Mazmur 65 dari 14 ayat yang kita simak ini? Bisa Yosua dan juga bisa Kesia. Silakan dijawab secara tersendiri. Kalau dari saya pribadi, tema besarnya ucapan syukur Daud atas kebaikan Allah.
Ya, satu. Ada yang lain, Kesya? Kalau dari aku, ini sih ucapan syukur atas kebaikan jelas sama pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya. Karena di situ Amin. Tuhan gak cuma menciptakan, tapi juga Tuhan memelihara. Ya. Dua. Oke, Yosua, ada lagi? Di situ Tuhan bukan mempertunjukkan ya. Kalau kita membaca secara jelas, kita melihat bahwa ada sifat dan karakter Allah di mana itu mengacu kepada kemahakuasaan Allah. Seperti yang dikatakan Kak Kesya tadi, bahwa ketika Allah menciptakan, Allah tidak akan meninggalkan. Dengan kemahakuasaan Allah, itulah cara Allah untuk memelihara kita semua. Betul. Ya, kemahakuasaan Allah salah satu tema juga. Jadi sebenarnya tidak satu spesifik ya. Memang ini Mazmur ucapan syukur, tapi karena apa gitu? Temanya banyak sekali ternyata disebutkan oleh Daud. Hal-hal yang membuat kita melihat Tuhan gitu ya, atau kita melihat kita bersyukur pada Tuhan untuk alasan apa? Ternyata banyak, karena kekuasaannya, karena pemeliharaannya, bahkan karena keselamatan tadi yang Ibu bilang, dan juga ayat 6 ternyata di situ juga diinfokan bahwa Allah menyelamatkan bukan hanya umatnya tapi juga seluruh bangsa-bangsa. Ya, luar biasa. Tema yang sangat kaya sekali. Pemazmur ini bisa melihat semua hal yang terjadi di sekeliling kita ini karena Allah. Dialah sumber segala sesuatu. Salah satu tema juga kedaulatan Allah. Dia menguasai gunung, menguasai gelora laut, dan hal-hal yang menakutkan sebenarnya untuk manusia ya. Oke. Ya, oke, kita akan coba analisa lebih dalam ya dari Mazmur 65 ini. Oke. Nah, menurut teman-teman apa nih yang dipelajari tentang sifat dan karakter Allah dalam Mazmur 65 ini? Ya tadi udah ada sih dijelaskan satu. Ya mungkin ada lagi tadi kemahakuasaan Allah gitu ya. Mungkin ada pendapat lain lagi. Kesya? Kalau dari aku ada beberapa. Yang pertama itu Allah yang suka dipuji. Itu ada di ayat 2 ya, bagaimana pemazmur ini menaikkan puji-pujian di Sion bagi Allah. Dan selanjutnya Allah itu maha mendengar. Dia tuh mendengarkan setiap doa kita. Selanjutnya Allah itu kasih, dengan dia mengampuni segala kesalahan kita dan menghapuskannya, itu menunjukkan dia itu makasih. Selanjutnya itu Allah itu maha kudus. Karena hanya orang-orang terpilih yang bisa dekat dengan dia, jadi nggak sembarangan orang. Dan selanjutnya itu ada, dia itu kuat ya, Allah yang kuat dan perkasa. Allah itu juga pembuat mujizat. Selanjutnya Allah itu memelihara, bertanggung jawab atas ciptaannya, dan dia itu Allah yang adil. Dan selanjutnya yang aku tangkap itu di sini Allah itu kreatif. Dia itu menciptakan berbagai macam hal, dan dari semua ciptaannya itu berguna untuk kehidupan umatnya itu. Ya, ada lagi. Udah banyak padahal yang disebut ya. Mungkin Yosua tadi yang tidak disebutkan mungkin ada. Dari yang disebutkan Kak Kesya itu sebenarnya di saya juga sudah. Tapi ada satu yang ingin saya tambahkan. Sudah. Ya, ada satu yaitu El Salvador atau Allah sebagai pengampun. Allah betul, mengampuni kesalahan kita ya. Ya, itu yang penting. Ya. Terima kasih. Satu lagi, Allah itu baik. Tadi kasih sudah, tapi Allah itu baik juga. Kan penuh belas kasihan. Tadi sudah mengasihi, tapi ada juga compassion. Jadi bukan hanya love, bukan hanya mengasihi, tetapi juga penuh compassion, penuh belas kasihan. Oke, ini ada satu tanggapan nih dari Pak Gotes. Mazmur 65 berisi penyembahan, ucapan syukur, pengakuan atas kasih karunia Allah yang melimpah kepada umatnya, serta pujian atas kuasa dan kebesarannya dalam ciptaannya. Iya, sama ya. Sangat betul, Pak. Ya. Oke, nah sekarang dari sisi manusia atau si pemazmur, apa yang Yosua mungkin ya, Yosua sekarang pelajari tentang sifat dan karakter si pemazmur dalam Mazmur 65 ini? Yang pertama adalah rendah hati. Kalau saya melihat Daud adalah seorang yang rendah hati. Bahkan ketika dia menjadi seorang raja itu pun dia rendah hati. Contoh
kerendah hatian Daud adalah dirinya mau untuk mengakui Allah. Kalau Ya. sebuah pengakuan itu tidak akan dapat keluar dari mulut orang sombong. Jadi di sini kita bisa melihat Daud adalah sosok yang rendah hati. Lalu yang kedua, Ya. Daud juga sosok pribadi yang mau untuk mengucap syukur. Ya. Di sini kita lihat ada begitu banyak ucapan syukur yang disampaikan oleh Daud. Yang ketiga adalah Daud menyadari akan kemahakuasaan Allah. Ya. Oke, 3 hal ya. Masih ada lagi Yosua. Ayo cari lagi. Ya, tapi sangat ya sangat betul sekali ya. Allah yang dikenal oleh pemazmur ini merupakan Allah yang luar biasa dikenal oleh pemazmur, sehingga apa yang pemazmur lihat itu suatu hal yang bukan hal yang kecil gitu ya, tapi sungguh hal yang besar. Ya, jadi seorang Daud yang adalah raja pun menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa gitu. Ya. Padahal dia punya posisi yang paling tinggi gitu di kerajaannya, tapi dia tahu ada yang lebih tinggi dari dia, yaitu Allah yang patut untuk diberikan pujian gitu. Nah, ini ya, dari Keisha mungkin ada lagi tentang karakter si pemazmur kalau melihat 14 ayat ini. Kalau dari aku sih, aku mau menambahkan kalau pemazmur ini cukup dekat dengan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ya. Dan dia itu benar-benar menyerahkan kehidupannya, ya, dia berserah dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Dan yang terutama ya, dia selalu ingat sama Allah. Jadi di dalam mazmurnya ini kan dia selalu menonjolkan tentang Allah itu. Jadi dia betapa menunjukkan hubungan dia sangat dekat dengan Allah. Ya, pemazmur sangat mengenal Allah, ya, itu sebabnya dia bisa bersyukur. Pemazmur memiliki hati yang penuh ucapan syukur, bukan karena Daud baik. Saudara kenal sendiri ya, Daud bukan selalu menjadi orang yang baik. Gitu. Kadang-kadang dia juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kenapa hatinya bisa terus bersyukur kepada Tuhan? Karena dia mengenal Allah, karena dia tahu dia dikasihi oleh Allah, sehingga dia selain menjadi rendah hati, juga dia tahu bahwa dia itu kalau bukan Allah yang mengasihi, dia itu sebenarnya tidak layak untuk dikasihi, ya. Dan itu merupakan hati yang pengakuan akan ketidaklayakan dia, tetapi dia tahu Allah yang melayakkan dia. Ya, makanya itu bagi Daud itu sumber kebahagiaan sejati tadi gitu ya. Dikatakan berbahagialah orang yang terpilih karena dia mengenal Allahnya satu sisi, tapi satu sisi dia orang yang berbahagia karena dia dapat mengenal Allahnya dan bisa terus dekat dengan Allah. Kalau Daud seorang yang menyombongkan diri atau seorang yang punya karakter yang aku gitu ya, aku first gitu, maka dia tidak akan mengucapkan Mazmur yang dia ucapkan di Mazmur 65 ini. Tetapi karena dia tahu bahwa hidupnya pun itu ada karena Allah, dan dia mungkin dia mengatakan berbahagialah orang yang dipilih Allah, bukan berbahagialah orang yang baik atau berbahagialah orang yang mau dekat pada Tuhan. Dia untuk dekat dengan Tuhan aja, kalau bukan Tuhan yang menarik dia juga tidak mampu gitu ya. Itu merupakan itu yang menyebabkan dia punya hati yang selalu bersyukur, karena dia tahu dia bukan apa-apa. Tadi Roma bilang bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang memelihara dia, Tuhan yang memampukan itu semuanya bagi dia. Ya, luar biasa. Jadi ternyata untuk kita bisa bersyukur itu kita harus punya karakter yang baik dulu ya. Untuk dekat dengan, maksudnya karakter baik itu untuk mengenal Allah, bukan karena kita bisa berbuat baik, tapi karena aku mengenal Allah sehingga aku menjadi orang yang baik. Ya, setuju sekali, Bu. Nah, ini tanggapan dari Nehemia juga. Daud menyadari kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala sesuatu. Amin. Ia memuji Tuhan atas kekuatan dan keadilannya, serta mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Ya, benar tadi ya, karakter Tuhan di sini memperlihatkan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Oke, nah sekarang kita coba lebih dalam lagi. Ya, kita udah melihat bagaimana karakter Allah dan bagaimana satu sisi karakter si pemazmur. Sekarang pelajaran apa nih yang bisa teman-teman ambil
dari Mazmur 65 ini? Mungkin dari Yosua dulu. Ada dua hal yang saya dapatkan dari pembacaan Mazmur 65 ini. Yang pertama adalah saya tidak perlu khawatir untuk kehidupan saya, baik baik pangan ataupun hal-hal yang lain, karena Allah yang mencipta, Allah juga yang peduli. Itu. Jadi yang saya dapat dari Mazmur 65 ini, yang kedua ada karena Ya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat mengucap syukur. Itu juga. Ya. Yang kedua? Apa itu yang kedua? Suaranya hilang lagi. Oke. Oke, nanti kita nyambung ya Yosua ya. Oke, ke Kesia dulu. Kesia, silakan. Kalau dari aku, yang pertama itu yang bisa dipelajari, kita itu harus selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mau hal yang kecil atau yang besar, kita harus mengucap syukur. Yang kedua itu selalu dan terus membangun hubungan dan pendekatan dengan Tuhan, membangun persekutuan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan dipuaskan ya, kayak tadi, kita akan dipenuhkan dan kita nggak perlu khawatir lagi tentang kehidupan kita karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita jadi tahu apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Iya, itu menjadi kunci ya Kesia. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan mungkin punya hati yang bersyukur karena kita tidak mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Kadang kita melihat, oh Allah itu kejam, oh Allah itu tidak memberikan apa yang aku mau, Allah itu tidak adil karena aku tidak diberikan ini dan itu, gitu ya. Ya, oke. Ya, kita harap Yosua bisa join segera ya. Kayaknya agak nge-freeze juga. Oke. Nah, sekarang coba kita akan lihat bagaimana sekitar kita dan mungkin ada hal-hal yang bisa juga kita dapatkan. Teman-teman di rumah, jangan lupa harus ikut nulis juga. Iya, silakan teman-teman ya. Pelajaran apa yang saudara dapat dari Mazmur 65 yang tadi sudah kita bicarakan banyak sekali. Silakan tulis ya. Oke, ini ada satu tanggapan sih dari Nikos. Berkaca dari nyanyian Daud ini, apakah orang Kristen masa kini juga punya kesungguhan dalam menyembah Allah seperti Daud? Atau banyak yang kurang sungguh-sungguh? Oh, kita tanya orang-orang dulu ya. Kamu termasuk orang sekarang bukan? Masa kini, orang masa kini. Iya, ini kehidupan masa kini, apakah lebih banyak yang tidak sungguh-sungguh ketika menyembah Allah atau seperti Daud? Ya, ini mungkin Kesia atau Yosua mau menjawab? Kesia, silakan. Ya, menanggapi apakah orang Kristen masa kini punya kesungguhan menyembah Allah seperti Daud? Mungkin ada beberapa yang iya, tapi mungkin ada juga yang belum gitu ya, bukan tidak tapi belum bersungguh-sungguh. Mungkin karena ada beberapa faktor ya, yaitu salah satunya yang kayak tadi ya, kurang membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga mungkin dari situ susah untuk bersyukur, susah untuk mengerti tentang Tuhan. Jadi susah menjadi sama seperti Daud gitu. Dan mungkin banyak dari antara orang Kristen masa kini ya yang tidak mau merendahkan dirinya untuk dibentuk sama Tuhan. Kalau Daud kan dia kan mau dibentuk, jadinya dia bisa yang kita lihat gitu, bisa mengucap syukur, bisa segalanya. Mungkin orang-orang pada zaman kini itu lebih mementingkan egonya gitu. Sehingga ya itu kurang untuk bisa seperti Daud. Ya, padahal Daud raja ya, kita bukan siapa-siapa. Tapi bukan siapa-siapa lagi. Kita mungkin terlalu sering mengasihani diri kita ya. Iya, oke. Ya, ini mungkin dari malam ini juga teman-teman kita bisa ambil langkah untuk coba ambil sikap yang merenung kembali bagaimana kita sebenarnya sejauh ini, apakah kita benar sungguh-sungguh ketika kita menyembah Allah atau mengucap syukur kepada Allah, atau terlalu banyak hal yang menyulitkan kita untuk susah bersyukur kepada Tuhan. Ya, oke. Nah kita coba diskusikan ya. Ini hampir mirip
begitu sebenarnya. Tapi coba kita lihat dari sisi karakter si pemazmur. Mengapa kebanyakan orang Kristen belum memiliki sifat dan karakter seperti si pemazmur di Mazmur 65 ini? Menurut Yosua bagaimana? Tadi kamu ada sebutkan beberapa tipe pemazmur ini ya, dari sikap yang rendah hati dan lain-lain. Silakan. Iya, bisa di-unmute dulu mungkin suaranya. Oh, sekarang sudah jelas kan? Ya. Puji Tuhan. Jadi maaf tadi sinyalnya jelek di sini. Untuk melihat itu, kita perlu melihat keinginan Allah. Allah menginginkan bahwa orang percaya itu sempurna seperti Dia. Dan untuk mengarah ke arah situ dalam fase sanctification, orang percaya dibutuhkan kesungguhan dan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali orang percaya yang masih dalam fase tersebut, karena banyak yang terpanggil juga sedikit yang dipilih. Lalu kedewasaan setiap orang percaya juga berbeda. Ada yang memang masih bayi rohani, ada yang masih remaja, ada juga yang sudah dewasa secara rohani. Dan saya pikir orang-orang yang seperti Daud ini sudah berada di tahap dewasa rohani. Jadi itu sih Kak. Oke, jadi tadi ya sifat dan karakter belum sampai ke seperti pemazmur karena dari proses pertumbuhan orang percaya itu ada yang masih dalam tahap bayi rohani yang harus minum susu dulu gitu, ada yang susah sampai dewasanya juga lama sekali gitu. Nah dari sini memang perlu terus dibentuk supaya semakin top di dalam Tuhan. Tapi dewasa bukan berdasarkan umur ya, mestinya. Oke, ya. Tapi kedewasaan rohani. Ya. Ini ada tanggapan nih Bu dari Bu Wisnu ya, Pak Wisnu. Ya. Seringkali generasi masa kini imannya goyah karena terlalu memandang kenyataan bukan Tuhannya. Ini kayaknya relevan banget ini kehidupan beberapa anak muda belakangan ini ya. Iya, jadi memandang kenyataan. Kalau kita memandang realita yang tidak sesuai ekspektasi, kadang sering menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan bahkan. Ya, tapi kalau kita senantiasa bersyukur dan memandang kepada Tuhan, ya kita akan selalu bersyukur, bukan menyalahkan. Nah, ini Kak Nur Sinta juga ucapan syukur kita adalah penyembahan yang total, mengakui bahwa Allah berdaulat atas hidup saya. Ya, amin. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa memiliki sifat dan karakter si pemazmur seperti pemazmur dalam Mazmur 65 ini? Silakan Kesia. Kalau dari aku ya, yang pertama ya jelas membangun hubungan dengan Tuhan ya, karena kita nggak akan tahu apa maksud Tuhan kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Terus kita juga merendahkan diri, mau untuk diproses, karena Daud pun menjadi dewasa rohani itu juga butuh proses. Dia jatuh bangun, tapi dia nggak pernah menyerah, dia nggak pernah putus asa, dan dia terus mau untuk diubahkan. Jadi kita harus ya belajar untuk merendahkan diri dan menyerahkan benar-benar kehidupan kita sama Tuhan. Dan kita juga harus belajar melihat dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamatanya kita sebagai manusia. Karena kalau misalnya kita melihat dari pandangan kita sendiri, ya kita bakal susah untuk jadi sama seperti Daud. Tapi ketika kita melihat dari sisinya Allah, melihat segala sesuatu itu dari sisinya Allah, pasti kita bisa untuk sama seperti Daud. Ya, atau dengan kata lain, melihat dari sisinya Allah, kita harus punya iman ya. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa melihat sisinya Allah. Ya. Nah, pujian apa nih yang bisa kita naikkan kepada Allah hari ini? Mungkin dari teman-teman, dari nanti Yosua dulu, terus dari Kesia, terus teman-teman yang di rumah juga bisa berbagi pujian syukur apa yang dinaikkan kepada Allah melalui penggalian kita malam hari ini. Ya, silakan Yosua. Saya bersyukur ketika membuka mata saya masih bersyukur saya, dan saya dapat menjalani hari ini baik ya, walaupun sesuatu yang buruk juga terjadi, tapi saya harus tetap bersyukur.
agar berkat yang daripada Tuhan tidak terhambat. Saya juga bersyukur dapat diundang untuk menjadi penyampai firman di ini, karena ini merupakan kerinduan saya juga untuk firman melalui media. Joshua, suara kamu tambah hilang, kurang dekat kali dengan mic ya. Intinya itu sih, Kak, bersyukur karena ini berjalan dengan baik walaupun sesuatu yang tidak baik terjadi. Hari ini ada sesuatu yang tidak baik terjadi atau Ya, hipotensa, maksudnya kalau gimana, Kak? apakah ini ucapan syukur untuk hari ini? Kamu bilang kan kalau kalaupun ada hal yang buruk itu sudah terjadi atau belum hari ini? Sudah, Kak, sudah terjadi. Oh, sudah. Oke. Ya, tapi beriman seperti Daud ya. Ya, puji Tuhan, Kak. Ya. Oke. Ya, bersyukur. Dari Kesia? Ya, kurang lebih hampir sama, bersyukur karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan bersyukur juga Tuhan, pemeliharaan Tuhan ya di tengah-tengah sekarang itu banyak banget anak-anak asrama yang lagi pada sakit, dan puji Tuhannya aku baik-baik aja. Itu juga mengucap syukur banget jadi bisa melewati hari ini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Ya, saya yakin ada banyak yang terjadi hari ini. Masa cuma 2 hal yang disyukuri hari ini. Iya, ada banyak Coba sih. kreatif lagi. Kita mencoba untuk kreatif karena kita mengenal Allah yang kreatif gitu ya. Dan juga banyak hal di sekitar kita yang kita patut syukuri. Mari kita belajar dari pemazmur dan bergabung dengan dia untuk ucapan syukur yang luar biasa. Kalau tadi Daud menyebutkan ada gunung, ada gelombang, ada tanah, ada macam-macam. Yuk kita belajar bergabung dengan dia dan melihat semua hal detail yang ada di sekitar kita dan kita syukuri untuk hal itu. Boleh Kesia, boleh Joshua. Siapa nih? Kalau Udah aku habis, ya, udah 2 tok ucapan syukurnya nih. nggak bersyukur juga kan hari ini tuh cuacanya cerah karena dari kemarin hujan. Bersyukur juga kemarin itu sempat ada kebakaran di TPU, tempat pembuangan umum di Bandung, dan sekarang polusinya udah nggak separah waktu itu, udaranya udah kembali segar lagi. Dan bersyukur teman aku hari ini tuh dioperasi dan dia bisa melewati proses operasinya itu dengan baik. Jadi ya untuk banyak yang disyukuri hari ini. Iya, Joshua, ayo tambah Joshua. Ya, kalau saya bersyukur ketika scroll TikTok ada berkat Tuhan yang lewat gitu sih. Jadi ada firman Tuhan yang boleh saya dengar di TikTok. Ya. Ada lagi? Bersyukur juga bisa masih bisa telepon ibu. Good. Ya. Ada lagi? Cukup. Oh, cukup. Kamu hari ini makan nggak? Ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tuhan memberkati kamu dengan banyak makanan, Pak. Banyak atau tidak kita relatif ya. Tapi Tuhan memberikan kita makanan 3 kali paling tidak hari ini. Bersyukur nggak? Pasti. Pasti. Sip. Iya. Ada yang rutinitas kita sering lupa. Yang rutinitas lupa. Bisa mandi nggak? Punya air bersih nggak? Ada air bersih untuk mandi? Ada pasti. Oh, terlupakan mandi. Ada dosen yang mengajarin kalian atau ada hal yang kalian pelajari, hal-hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ada pastinya. Gitu ya. Nah ini kelebihan dari Mazmur kita ya, yang tadi kita lihat karakter
Daud adalah kreatif, dia bisa melihat semua sekelilingnya, dan dia melihat itu semua karena Allah, bukan karena hanya terjadi dan terjadi gitu ya, bukan hanya ada karena ada, tapi karena Tuhan yang mengadakannya. Itu membuat hati punya hati yang bersyukur pada Tuhan. Kamu hari ini ada teman yang kamu ampuni enggak? Ada sih, Ada nggak teman yang menjengkelkan kamu hari ini? Ada, banyak kali ya. Bersyukur tidak? Saya kira bersyukur itu melatih kita untuk mengampuni, melatih kita untuk punya kasih kepada mereka. Itu cara Tuhan melatih kita dengan apa yang terjadi di sekeliling kita gitu ya. Kalian masih bisa belajar nggak hari ini? Bisa ketemu dengan teman-teman nggak hari ini? Punya sahabat nggak hari ini yang dekat dengan kalian? Wow, ternyata banyak banget yang kita bisa bersyukur pada Tuhan ya. Ya, Roma, kamu apa nih yang bersyukur hari ini? Ya, banyak ya. Nah, yang pasti yang paling aku syukuri bisa nelpon keluarga tadi. Karena udah hampir sebulan gak nelpon ke rumah dan bisa ketemu dan bersyukur juga. Ya, tadi ternyata Bapak lagi sakit udah 2 hari ini, tapi ya bersyukur masih dalam keadaan baik karena memang cuaca juga lagi ekstrim banget di Medan gitu. Yang ketiga bersyukur karena sembari nelpon tadi Mama bilang kalau harga mangga di sana 30.000. Padahal kita lagi makan mangga ya di depan kantor gratis. Ya bersyukur karena tidak bayar, rasa gratis. Banyak sih hal-hal kecil seperti itu. Ya, Tuhan memberikan itu ya. Hari ini kita punya orang-orang yang kita bisa ajak berbicara, teman-teman yang bisa kita ajak melayani. Aku juga bersyukur banget loh itu gitu ya. Tuhan tempatkan aku tempat di mana banyak orang Kristen yang juga rindu punya pelayanan. Hari ini bersyukur karena bisa melayani Tuhan lewat seminar yang diadakan Sabda. Banyak masih ada tugas-tugas yang harus aku kerjakan. Artinya aku masih berguna gitu ya. Iya. Ya, ternyata dari teman-teman juga ada yang bersyukur nih Bu. Si Rere nih bersyukur tadi pagi aku bisa bangun, ya masih diberikan kesehatan ya dari Tuhan. Bu Broto bersyukur akhirnya bisa ngetik komen, dari tadi nggak bisa karena nggak kelihatan kotak komennya, baru kelihatan sekarang. Iya, dari tadi mungkin udah gemes pengen sharing gitu ya, tapi kotak komennya hilang ya, bersyukur. Ya, bersyukur sekarang hujan sehingga tanamanku semua senang sekali kena hujan. Iya, dan bersyukur kemarin hujan pas saya pulang hampir kecelakaan, tapi Tuhan benar-benar lindungi karena akhirnya nggak jadi nabrak karena hujan deras banget memang di Karanganyar. Wow. Ya banyak sekali ucapan syukur mungkin dari kita yang sebenarnya kalau mau ditulis secara teks itu nggak cukup gitu ya, karena dari 24 jam ini semua itu penuh dengan pertolongan Tuhan gitu, nggak ada satupun yang lalai dalam pertolongan dan dalam pertolongan Tuhan sendiri gitu. Jadi terlalu banyak hal yang harusnya kita selalu syukuri, tapi kita sering kadang melihat diri kita yang mungkin ketika itu tadi ya di masa sekarang ini sekaligus pelajaran pribadiku yang anak-anak muda sering mengalami mental down karena di kampus, di pelayanan atau di mana saja mungkin kadang kurang dihargai, kurang bla 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 dan lain sebagainya, dan akhirnya melihat dirinya gitu, nggak memandang kepada Tuhan yang punya segalanya itu tadi, yaitu mengasihani diri dan lain sebagainya gitu. Dan di sini aku diingatkan untuk belajar untuk melihat siapa Tuhan yang besar itu, sehingga aku nggak fokus kepada diriku sendiri dan mengasihani diriku sendiri gitu. Dan itu terus mengingatkan aku, dan ya itu sih, belajar untuk terus bersyukur dan melihat hal-hal kecil itu pun, dari situ pun bisa terus belajar gitu ya. Untungnya selalu di sini tuh diingatkan, dari hal ini kamu bisa belajar apa, dari hal ini kamu belajar apa. Jadi di situ aku selalu, di sini Tuhan ingatin aku tentang ini gitu. Dan itu satu ucapan syukur yang membuat aku sering melihat 24 jamku ini benar-benar untuk Tuhan atau untuk diriku sendiri. Itu sih yang banyak pelajari. Iya, ini ada sharing juga dari Nur Sintang. Bersyukur uang kuliah yang ada, saya ada yang bayarin. Wow, bersyukur bisa kain yang khususnya kering semuanya karena hujan. Iya, hal kecil itu
sangat bisa memberikan sukacita ya dalam hidup kita. Ibu Evi bersyukur dengan tiap berita yang enggak menentu karena selalu ada pokok doa syafaat yang Tuhan berikan. Miris hati ini dengar berita-berita akhir ini. Iya. Kalau baca, ini untuk Ibu Evi Broto ya, kalau kita baca koran, di tangan kanan, jangan lupa di tangan kiri harus ada Alkitab. Atau kalau di tangan kiri kita pegang koran, yang di tangan kanan harus pegang Alkitab. Kenapa? Karena berita dunia selalu menakutkan, tetapi janji Allah selalu ya dan amin. Jadi jangan cuma baca koran aja, tapi baca Alkitab supaya dua-duanya ini memberikan peneguhan lagi kepada kita, penghiburan kepada kita, bahwa di tengah situasi apapun gitu ya, Tuhan selalu in charge, Tuhan selalu berkuasa dan Dia melihat segala sesuatu sehingga kekhawatiran kita hilang kalau kita berpikir tentang Tuhan yang maha kuasa dan karakter Tuhan yang luar biasa baiknya untuk kita, maka tidak ada lagi rasa khawatir. Itu yang saya pelajari hari ini, termasuk dari tadi Yosua, belajar untuk rendah hati. Orang yang bersyukur itu harus punya rasa kerendahan hati. Orang yang selalu mengasihani diri itu menandakan dia orang yang sombong sebenarnya, ya, karena dia melihat dirinya sebagai pusat hidup, padahal Tuhanlah yang menjadi pusat hidup, bukan kita. Sehingga mengasihani diri itu menunjukkan bahwa kita masih berpusat kepada diri, tetapi bukan kepada Tuhan. Saya belajar juga dari Kesia bagaimana kita harus dekat kepada Tuhan. Itu sangat betul sekali. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka kekhawatiran mulai muncul, kesedihan mulai muncul, kemarahan mulai muncul, ketidakterimaan mulai muncul, ketidakpengampunan juga mulai muncul. Tetapi ketika kita dekat Tuhan, kita tahu kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun akan dengan mudah mengampuni orang lain, ya. Karena pengampunan itu penting banget loh. Sering kita itu punya hati yang toksik gitu ya. Karena sebenarnya karena kita nggak mau mengampuni orang lain. Itu tanda orang yang sombong juga gitu ya. Tadi belajar dari Daud, dia seorang yang rendah hati. Itu yang membuat dia penuh ucapan syukur untuk apapun yang dia sudah lakukan. Thank you guys untuk pelajaran yang sudah diberikan. Iya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita akan tutup untuk PA Alkitab hari ini. Silakan Kak Yosua bisa menutup dalam doa. Baik, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Untuk semua proses yang kau berikan pada setiap kami juga bersyukur. Tuhan, biarlah melalui PA yang sudah kami selenggarakan ini, biarlah dapat menjadi berkat untuk viewers yang menonton dan juga menjadi berkat buat kami. Biarlah kami juga dapat belajar seperti Daud, sehingga kami dapat menjadi orang yang rendah hati dan mampu untuk terus mengucap syukur atas semua kebaikan Engkau. Beshem Af Ben Beruah Kodesa Elohim Ehad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Amin. Ya, thank you untuk Kesia, thank you Joshua untuk sharingnya. Nah, minggu depan kita akan kembali bertemu dalam jam yang sama, 19.30 di akun yang sama juga, Ayo TV PA. Silakan teman-teman follow, ikuti juga untuk bisa mendapatkan notifikasi jam untuk kita bisa PA bareng. Dan minggu depan kita masih akan membahas kitab Mazmur dari Mazmur 100. Nah, silakan teman-teman nanti yang ingin juga bisa bergabung sebagai guest seperti Kak Yosua atau Kak Kesia, silakan kontak kita atau DM. Nanti kita akan follow up, dan jangan takut nih teman-teman kalau Alkitab agak ngeri nih untuk PA bareng, nggak usah. Kita lakukan secara fun dan memang kita secara natural aja, memang udah lagi firman Tuhan gitu ya.